Padahal lagi perang, di mana harusnya harga emas itu naik gila-gilaan. Sini gue jelasin secara mudah dan simpel. Yang pertama, harga minyak itu naik gara-gara Strait Hormuz ditutup, hingga sempat melewati $100 per barel. Dan kalau misalkan harga minyak naik, artinya inflasi naik juga. Dan kalau inflasi naik, suku bunga akan naik atau paling nggak akan stabil, tidak akan diturunkan. Dan ini jadi problem utamanya. Kalau misalkan suku bunga turun, biasa orang-orang tuh cenderung lebih mau berinvestasi yang lebih beresiko-resiko, seperti saham, seperti emas. Tapi kalau misalkan suku bunga lagi tinggi, biasa orang-orang akan pindahin justru setor ke USD aja, disimpan cash. Lalu kedua, USD itu sekarang sedang menguat. Jadi kalau misalkan USD lagi menguat, otomatis harga emas cenderung lebih menurun. Lalu berikutnya, institusi-institusi besar yang pegang saham Amerika, yang pegang kripto, semuanya lagi mengalami kerugian sekarang. Karena lagi anjlok parah di seluruh dunia. Akhirnya banyak orang maupun institusi yang udah pegang emas bertahun-tahun, udah untung 2, 3, 4 kali lipat, akhirnya mau take profit aja. Karena sekarang emas lagi harga tinggi-tingginya. Bahkan sempat sentuh all time high tahun ini. Nah, dan karena banyak orang udah take profit, akhirnya emasnya juga sekarang mengalami koreksi. Lalu berikutnya, kalau di luar negeri, beli emas itu tuh gak cuma fisik kayak gini. Bisa beli semacam kertasnya juga, kayak saham untuk spekulasi, untuk trading. Nah, dan pasti kemarin karena mau perang, banyak orang memprediksi bahwa emas itu akan naik gila-gilaan. Makanya pasti banyak yang pasang leverage. Jadi mereka membeli paper gold dengan ekspektasi leverage misalkan harga emas akan mencapai $6.000. Padahal sekarang turunnya sampai $4.500. Dan akhirnya banyak yang kena margin call. Ini sebenarnya kalau investasi jangka panjang, mau 10 tahun, 20 tahun, lu gak usah pusing. Mas ini gue yakin harganya tuh akan naik terus. Bahkan analis seperti JP Morgan, itu prediksi sampai akhir tahun ini, emas bisa mencapai $6.200 USD. Cuma masalahnya kalau kalian FOMO, beli emas sekarang, lalu berharap minggu depan udah cuan, toto malah rugi 15-20% karena spread. Maka jangan pernah jadiin emas dana darurat. Kalau untuk jangka pendek, jangan pernah jadiin emas untuk spekulasi, karena tradingnya agak sulit. Mendingan lo beli emas, lalu tidurin aja bertahun-tahun, 5, 10, bahkan sampai 20 tahun, buat dana pendidikan anak, buat dana pensiun, dan lain-lain, dijamin lebih tenang dan lebih aman. Nanti juga emas pasti naik kok, bisa jadi 5 juta, 6 juta, bahkan 10 juta, kalau kamu nunggu bertahun-tahun. Emas kalau ditarik panjang, 20 tahun terakhir, memang kalau secara short term, jangka pendek itu kadang fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Tapi kalau jangka panjang, return itu masih sekitar 15-20% per tahun.